Apa yang mendorong melatar belakangi aksi ini dari RUU Polri ini kenapa? Ya, seperti yang kita tahu bahwa eh, pertama, kenapa alasan yang pertama kenapa kita mendorong untuk menolak RUU ini dari secara legislasi. RUU ini dilakukan pembahasannya di masa lendak, masa pemerintahan transisi yang seharusnya DPR dan juga Presiden tidak memiliki legitimasi untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya substansial. Terlebih lagi, jika kita lihat di dalam substansi RUU Polri, justru banyak sekali kewenangan, peluasan kewenangan dan diskresi yang diberikan kepada Polri yang menjadikannya sebagai lembaga super body. Misalnya kewenangan untuk melakukan penyadapan, lalu penggalangan intelijen, pemblokiran dan juga penutupan akses internet yang berpotensi represi masyarakat sipil dan juga membatasi ruang gerak kita nantinya. Lalu yang perlu digarisbawahi juga, RUU Polri ini tidak masuk dalam program legislasi nasional 2020-2024 dan juga program legislasi prioritas DPR tahun 2024. Tetapi tiba-tiba RUU ini muncul di akhir masa jabatan DPR dan diusulkan menjadi RUU inisiatif DPR yang sepertinya berpotensi untuk segera disahkan di masa transisi dan hanya diselesaikan dalam waktu 2 bulan, yang mana mengabaikan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya meaningful participation, melibatkan masyarakat sipil seluas-luasnya dan dapat diakses oleh masyarakat. Kalau dari teman-teman sendiri, apa sih yang seharusnya dilakukan dengan keadaan kondisi yang sudah seperti ini? Yang pasti kita tidak berhenti menyuarakan kenapa kita penting untuk menolak keberadaan RUU ini, apalagi melihat sekarang elit justru secara tertutup dan sembunyi-sembunyi membahas pembahasan RUU ini yang pastinya akan merepresi kita kerja-kerja, tidak hanya pembela HAM tapi juga masyarakat secara luas. Bagi sendiri apa ya kalau tadi soal narkotika? Iya. Oke. Ya, jadi aksi kita hari ini memperingati Hari Narkotika Internasional, di mana kita sudah merefleksikan gitu ya selama beberapa tahun dari 2009 semenjak Undang-Undang Narkotika disahkan sampai dengan sekarang, kita menemukan ternyata dalam implementasi Undang-Undang Narkotika yang ada saat ini itu masih memiliki banyak masalah. Khususnya yang pertama adalah Undang-Undang Narkotika sekarang itu menyasar kepada pengguna narkotika. Kita bisa lihat di dalam laporan BNN gitu ya, dan laporan lainnya kita bisa menemukan bahwa ternyata pengguna narkotika setiap tahunnya itu meningkat. Jadi artinya Undang-Undang Narkotika yang ada saat ini dia tidak menyelesaikan permasalahan. Selain itu, Undang-Undang Narkotika dia masih memiliki substansi hukum acara yang bermasalah, seperti masa penangkapan yang sangat panjang, yang dimana pengaturan itu membuka ruang untuk dilakukan penyiksaan begitu ya. Dan selain itu juga kita memiliki masalah utama dalam Undang-Undang Narkotika kita saat ini, yaitu ketentuan pidana. Di mana ketentuan pidana ini dijadikan menjadi pasal karet yang menjadi pasal transaksi oleh aparat penegak hukum. Jadi dalam aksi ini kita mendorong perbaikan RUU Narkotika yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini gitu. Itu apa yang kita dorong. Ya, jadi dalam aksi ini kita mendorong bahwa hal yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam revisi Undang-Undang Narkotika adalah mendekriminalisasi pengguna narkotika. Di mana kita memfokuskan yang awalnya Undang-Undang Narkotika mengedepankan pendekatan pidana. Di dalam rekomendasi yang kita dorong adalah pendekatan yang paling utama yang harus diberikan kepada pengguna narkotika adalah pendekatan kesehatan. Selain itu kita juga mendorong beberapa rekomendasi lain dari JRKM gitu ya. Kita mendorong perbaikan hukum acara yang lebih akuntabel sehingga tidak terjadi penyiksaan dan lainnya. Kemudian ada sebelumnya kita punya
pemerintah itu udah punya draft RUU narkotika. Ada salah satu pasal yang sangat bermasalah, yaitu terkait dengan pasal JPB, zat psikoaktif baru, di mana ini sangat kita tentang karena bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana kita. Ini adalah ini juga salah satu hal utama yang kita dorong dalam rekomendasi kita pada aksi pada hari ini. Gitu. Yang tadi sangat bertentangan itu Oke. Jadi zat psikoaktif baru dalam draft revisi Undang-Undang Narkotika itu sangat bermasalah karena ketika ditemukan suatu zat yang kita belum tahu apakah ini termasuk ke dalam narkotika ataupun psikotropika, polisi bisa melakukan pendekatan hukum kepada orang yang menggunakan. Padahal kita kalau melihat dari kebijakan luar, untuk menetapkan suatu zat termasuk dalam narkotika atau psikotropika itu harus melalui jalan yang panjang, yaitu melalui penelitian. Sedangkan dalam draft yang terakhir yang diusulkan oleh pemerintah tidak ada penelitian. Jadi sepanjang kamu menggunakan zat psikoaktif baru, ya kamu bisa dikriminalisasi gitu. Jadi kayak misalnya belum tentu gitu. Iya benar. Kalau untuk RUU Polri sendiri kan udah ada upaya apa aja sih yang dilakukan sejauh ini? Kalau dari koalisi, kami sudah mengupayakan pendekatan. Yang pertama, kami membuat beberapa riset, daftar inventarisasi masalah dari draft yang ada, dan itu sudah di-upload juga di beberapa website anggota koalisi. Lalu kami beberapa minggu yang lalu juga sudah melakukan konferensi pers untuk menolak RUU. Misal nih ternyata beneran disahkan nantinya gitu, apa sih yang kira-kira menjadi reaksi gitu dan koalisi gitu yang menerapkan ini gitu. Karena ada antisipasinya apa sih gitu? Ya, untuk saat ini mungkin kami masih terus berusaha supaya menyuarakan agar DPR menghentikan pembahasan RUU Polri ini di periode yang sekarang. Kalaupun ingin dilanjutkan pada periode selanjutnya, kami menuntut agar pembahasan itu dilakukan secara terbuka, lalu melibatkan masyarakat seluas-luasnya, dan juga secara substansi pun harus mendahulukan agenda reformasi kepolisian yang berprinsip hak asasi manusia dan juga tidak represi. Terakhir ya, buat penekanan sekaligus menutup aja buat harapan sama dari RUU Polri sama dari yang umum. Ya, kalau harapannya yang itu tadi, DPR untuk segera menghentikan proses pembahasan RUU Polri ini, lalu apabila dilanjutkan di periode selanjutnya harus dengan partisipasi publik yang bermakna, melibatkan masyarakat secara luas dan secara substansi, harus sesuai dengan agenda reformasi Polri, yaitu menegakkan prinsip hak asasi manusia dan juga adanya pengawasan, mekanisme pengawasan yang ketat, karena selama ini kan Polri dia hanya ada di bawah presiden, dan itu menurut kami tidak efektif dalam segi pengawasan apabila hanya satu aktor saja yang mengawasi kinerja Polri, padahal kewenangannya dari Polri itu banyak sekali. Ya, jadi harapan kita untuk aksi ini adalah khususnya bagi pemerintah harus sadar bahwa pendekatan pidana dalam undang-undang narkotika, khususnya kepada pengguna narkotika, merupakan hal yang tidak ideal gitu ya dengan diskursus yang ada sekarang. Jadi kita mendorong bahwa seharusnya ke depannya dalam RUU narkotika nanti pemerintah harus memperbaiki paradigma pemikiran bahwa pengguna narkotika adalah terpidana begitu ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah kita harus juga menyadari bahwa dengan dekriminalisasi pengguna narkotika, pendekatan yang harus diberikan tidak harus dengan rehabilitasi wajib, karena rehabilitasi yang bersifat dikotomis juga termasuk sebagai sebuah kekerasan.
Itu aja. Jadi intinya kalau dalam narkotika gitu, khususnya pengguna ya Mbak, untuk seorang pengguna narkotika itu bisa diberikan intervensi kesehatan, itu harus berdasarkan partisipatif dari si pengguna tersebut. Tidak boleh dia diharuskan, dipaksa begitu. Karena kan saat ini ketentuan rehabilitasi dia ditempel dengan ketentuan pidana, jadi harus dilakukan. Nah, kita tidak mendukung pendekatan tersebut karena harus partisipatif dari si penggunanya gitu. Jadi dua pihak. Iya, dua pihak emang Nggak gitu. cuma kayak Dari ke aparatnya. Oke, tidak. siap. Oke. Terima kasih banyak ya, Mbak. Terima kasih.